punya asam urat. Mungkin yang saya bingung, beberapa bulan ini, 3 bulan ini hampir setiap sebulan sekali itu asam urat kambuh. Padahal sepertinya saya ingat-ingat sudah berupaya untuk menjaga pola makan gitu. Untuk pola olahraga juga setiap pagi saya stretching gitu sebelum bekerja. Kira-kira bagaimana terapi sujoknya ya dalam metode untuk pencegahan asam urat, mungkin selain dengan menjaga makanan dan stretching yang saya lakukan hampir setiap pagi gitu. Begitu, Pak. Makasih. Ya, boleh tahu Pak, asam uratnya nyerang apa Pak? Iya, nyerangnya ini Pak, bagian telapak kaki. Jadi bagian punggung kaki dan telapak kaki itu bengkak. Mungkin pada saat saya sudah mulai kebas gitu ya, saya coba minta dibekam sama teman, tetangga gitu. Tetapi ya kalau belum minum obat penurun asam urat, dia malah makin bengkak, makin jadi gitu. Jadi kayaknya kalau takut tergantungan obat, takutnya makanya mungkin ada solusi dari pengobatan dari sujoknya Pak. Terima kasih. Kaki kiri kanan Pak? Awalnya kaki kanan, tahun-tahun awal pertama itu tahun 2014 saya ingat sekali saya terkena kaki kanan. Namun di tahun 2020 ini sudah kena lagi kaki kiri ini. Dan sampai sekarang beberapa kali, 4 kali kalau nggak salah kambuh ya. Itu kaki kiri terus yang kena gitu Pak. Ya, boleh tahu usia Pak? Usia saya 39 Pak. Oke. Terus cuman mungkin saya punya obesitas, berat badan saya 98 dengan tinggi badan 172. Berat ya, berat badan ya. Iya. Nah, pemicunya mungkin ada Pak? Pemicunya kalau saya perhatikan, kalau misalkan yang berpengaruh makanan itu kayak daging bebek, sering-sering makan daging merah atau kerang gitu. Nah itu biasanya langsung berefek, malamnya makan, paginya tuh udah nyut-nyutan gitu. Begitu Pak. Pikiran mungkin stres nggak? Kayaknya enggak Pak. Kayaknya kayak dibawa enjoy aja saya Pak. Kayaknya makanya bisa gemuk. Enjoy aja ya. Oke. Jadi kalau yang kemarin kita pernah bahas minggu kemarin Pak, video minggu kemarin ya, atau 2 minggu yang lalu juga ada. Jadi minggu kemarin, minggu sebelumnya juga tentang kolesterol, kemudian asam urat, sama darah tinggi Pak. Nah, jadi karena ini kan sistem yang ada di dalam peredaran darah memang ya juga pemberlakuannya juga harus sistemik gitu loh. Jadi nggak bisa cuman lokal ya, tapi sistem yang harus kita lakukan ya, sehingga dia benar-benar turun ya. Kemudian di maintenance. Nah, kalau sistem sirkulasi dalam darah, Bapak-bapak bisa ambil jari ini, Pak. Ya, jari ini, jari manis nih. Kita bisa pakai twist, Pak. Paling gampangnya twist. Ya, twist itu di ruang ketiga ini. Ya, ini sistem sirkulasi apapun itu. Dan sistem sirkulasi itu dalam sujud juga dibagi-bagi lagi tentunya. Ada sirkulasi hanya di kepala, ada sirkulasi di badan, ada sirkulasi di jantung, ya ada sirkulasi di alat gerak. Nah kalau Bapak kan di alat gerak yang lebih terasa di kaki, ya. Jadi kalau secara keseluruhan kita bisa ambil dia di jari ini, ya. Jari ini sirkulasi secara umum. Ya kita nggak lihat dia apa di kepala, apa di tangan, apa di badan, apa di sekitar jantung.
atau sekitar paru, ya enggak, kita enggak lihat spesifik itu. Jadi umum aja. Jadi yang umum aja dulu, karena dia sistemik tadi, Bapak ambil di sini. Nah, ngeceknya cek dulu, ya. Mungkin bisa dilihat juga video sebelumnya, arah ke sini sama ke depan, mana yang nyaman. Oke, pilih salah satu. Kalau nyamannya ke depan, kalau nyamannya ditahan ke belakang ternyata enak di belakang, ya itu pilihannya. Ya, masing-masing orang pasti beda. Yang kedua, pegang juga ruas ini, tarik kok. Tarik biasa aja, jangan sampai copot tangannya ya. Tarik, kemudian rasakan lebih nyaman ditarik atau didorong. Jadi pegang ruas ini dulu. Oke, itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, pegang juga ruasnya, terus lintir dia keluar sama ke dalam. Ya, pegang ruas ini, lintir keluar atau ke dalam. Mana yang paling nyaman? Nah, dari ketiga pilihan tadi, atas, bawah, depan, belakang, tarik, dorong maksudnya, atau kiri, kanan dengan pelintiran, pilih salah satu yang nyaman. Jadi tiga-tiganya yang nyaman itu berarti nggak nyeri, nggak sakit, nggak tegang, kalaupun tegang sedikit. Ya, nah itu yang dipilih. Ya, ketika ketemu, ya ke bawah, tarik, ya. Jadi kalau posisinya gini ya, jarinya ke atas. Ini posisi awal. Oke, bawain dulu, ternyata nyaman. Nah, ini Bapak bisa pilih sendiri. Oke, mana yang nyaman buat lo? Oke, kemudian tarik. Ya, di bawah tarik. Kemudian pelintir ke dalam, Oke, tiga ini yang nyaman. Tahan posisi ini 30 hitungan atau 30 detik. Oke, pakai detik jam. 30, oke, udah 30. Ya, kembalikan setelah 30, kembalikan pelintirannya ke tengah. Tarikannya dorong, ya, ke bawahnya ini naikin ke atas, jadi sama seperti ini lagi. Lepas, ambil nafas. Ambil lewat hidung, buang lewat hidung. Oke, 3 kali. Mulut tutup. Lagi. Buang lagi. Sekali lagi. Buang. Nah, udah 3 kali. Rasakan tadi di kaki seperti apa. Ya, atau di badan lah secara keseluruhan. Apa yang Bapak rasain? Beda sebelum diterapi twist dengan setelah. Ketika ada perubahan, lebih enak, lebih nyaman, lebih enteng, ataupun apapun namanya, 1% aja minimal, maka ada perbaikan. Oke? Itu artinya apa? Bapak bisa mengulangi langkah yang sama untuk yang kedua kali. Oke? Langkah yang sama kita contohin ke bawah, tarik, twist ke dalam. Oke, udah 30 detik, kembalikan twistnya, dorong tangannya, kembalikan ke atas, lepas, ambil nafas 3 kali, 3 kali, cek lagi. Ya. Apapun cek. Ya, karena kolesterol kan dia ada di sistem. Entah berat di sini atau palanya berat jadi kurang, tambah berkurang lagi, nah berarti baik lagi. Nah, lakukan yang terakhir 3 kali. Yang ketiga sama. Ya, bawah, tarik, twist. 30 hitungan, 30 detik sudah, kembalikan, dorong, lepas, ambil nafas. Sudah 3 kali selesai, cek. Lebih nyamankah, lebih enakkah? Nah, ketika itu yang Bapak rasain, maka sudah cukup itu aja. Terapi pertama itu.